Selamat pagi dan shalom. Kami menyapa jemaat. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama untuk menjalani hidup, terlebih tak kala kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Dalam keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulunya, kami mohon perhatian terhadap warta jemaat. 1. Informasi pelayanan. A. Ibadah minggu pagi ini diatur sebagai berikut. Gereja Immanuel Pendeta Nyonya L. Kumaho, Siloam Pendeta Nyonya S. Pasalbesi, Ebenezer Pendeta Nyonya J. A. Akiuta, Petra Pendeta W. Pariyama, BK Batra Pendeta Nyonya R. Bakunde, Sebaot Pendeta Nyonya L. Boloroi. Pembacaan Alkitab Ibrani 5 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-10 menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara yang ke-6. Nyanyian persiapan 2 Sabat Lama 128 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Dan di gereja Immanuel akan dibaptis satu orang anak, yakni Renata Libertini Lapututo. B. Kami mohon kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk kegiatan sekolah minggu berlangsung pukul 10.00 WIB di tiap rumah. C. Ibadah hari doa wanita sedunia akan berlangsung pada hari Rabu 24 Maret 2021 bertempat di gereja Immanuel pukul 18.00 WIB. D. Ibadah persiapan CD dan akan berlangsung pada hari Kamis 25 Maret 2021 pukul 19.00 WIB bertempat di gereja Immanuel. Kami mohon kehadiran para calon siri gereja dan orang tua wali dalam ibadah dimaksud. Akan menikah di Jemaat Immanuel GPM OSM satu pasang calon suami istri, Saudara Samuel Freddy Tamaela dan Saudara Sufito Oktovina Rumpendia pada hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 10.00 WIB dilayani oleh Pendeta Nyonya E. Boloroi. F. Penyembuhan anggota CD GPM Immanuel OSM akan berlangsung pada hari Minggu 28 Maret 2021 bertempat di gereja Immanuel pada pukul 00.09 WIB, 12.00 WIB dan 16.00 WIB. Demikian ibadah di gereja Sebaot, gereja Siloam, gereja Ebenezer, gereja Petra dan BK Batra berlangsung pada pukul 07.00 WIB sekaligus kehadiran ibadah beraliran untuk perjamuan kudus Jumat Agung, Jumat tanggal 2 April 2021. G. Kami akan menyampaikan nama-nama calon sidi gereja Jemaat GPM Immanuel OSM sebagai berikut. Daftar nama anggota sidi baru tahun 2021 berjumlah 116 orang. 1. Alicia Syambodo, Afriliano Daniel Kutusea, Alvin Kuhumuri, Angel Sapeno, Anton Linggi, Afrilia Lumase, Afrilia Watimuri, Akino Go, Axel Brian Taberina, Betran Antino Noya, Billy Diaz, Brian Samuel Sihaya, Karvin Mata Pula, Christopher Julia Latu Prisa, Cliffron Doran Langumeten, Reale Eldelia Lahuputi, Del Valle
Hila, Diki Mamasu, Diogo Armendo Patiasina, Erol Dona Pati Rajawane, Evaliano Watimuri, Freddy Tahalele, Fernando Gerson Patonlewi, Freddy Tamaela, G. Marta Sarawan, Gabriela Patiasina, Cameron Jones Pati Rajawane, Geovano Latubakua, Gerard Matulesi, Gernaldo Sahutero, Gialton Clifton Lahumeten, Geovano Patiasina, Given Erlin Lewakabesi, Brolia Laptop, Grameskin Eden Lutun, Hana Angel Temar, Herloven Edi Waitratan, Ivan Harisaya, Ivander Fernandus, Immanuel Tamaela, Indri Ade Lesi, Ivatson Jesus Hitipeu, Jan Stephen Lahumeten, Januari Latumena, Jen Jerly Mole, Jeki Unak Weka, Joy Wesley Latumeten, Julia Matulesi, Leslie Sabanda, Leon Waitratan, Leonelia Mantiri, Lucie Soisa, Lucie Tanimel, Malfreando Acuen, Marcel Gomis, Marcel Solano, Marceliano Rumano, Marcel Geracia Saleh, Marcela Immanuel Metubung, Margi Fire, Marlene Nova Michelan, Marlene Maswaitela, Marcelo Lamboro, Maureen Winnie, Maxi Noya, Maylin Leonora Noya, Mesian Yohan Haumahu, Mercy Gomis, Herlin Maswaitela, Meindo Tubumuri, Melanda Soisa, Michael Tatiasina, Michael Tanivel, Michelle Noya, Mita Rampun, Nesti Riris Terum, Norberto Teptutul, Panela Sohoka, Randi Putra Koro, Regina Hetaria, Resmase Mindi Soisa, Resmisi Lopis, Renol Paron, Rendis Letemia, Rendi Metekoi, Reno Yosef Polvesi, Resli Sambur, Rico Tanifan, Rivaldo Laumase, Robert Martapita, Rory Lemboro, Ruth Emalia Wangini, Sametan Talahatu, Samuel Selano, Sereswin Tuahatu, Stella Nekuela, Stanley Kiavira Lata, Valentino Tomasoa, Vanesia Hukunala, Frida Revalo, Vita Tapahan, Wiki Aulele, Wilfredo Latupapua, William Lewakabesi, William Manhukum, Williams Lahumeten, Yang Peter Tahya, Yanri Tomasoa, Yonli Tahakari, Yonsiana Mateus, Yosiana
Metiabla, Yuliana Elat, Yumina Kaniwel, Yuni Sandra Mairuhu, Yunita Latu Putih. Dua, ucapan terima kasih. Satu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua keluarga dalam jemaat GPM Immanuel Los yang telah menerima pelayan melalui kekunjungan keluarga. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Dua, kami menyampaikan terima kasih kepada setiap pribadi keluarga yang turut partisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel Los Pendeta Nyonya J.A. Akuta Dias, Ketua, Penatua KDJ Penjalan, Sekretaris. Jemaat, setelah lonceng 3 dibunyikan, kita akan ujian dengan menyanyi dari Dua Sahabat Lama nomor 128, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Mari jemaat, kita menabiskan ibadah di pagi ini. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudara. Juga menyertai saudara. Yesus
pemerintah, kekuasaan, keserakahan, konspirasi hingga pelanggaran atas hak-hak kehidupan sebagai makhluk ciptaan Tuhan terus merajalela. Ada banyak orang yang menjadi korban ketidakadilan dan terus mencari keadilan. Mari berserulah kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah keadilan kepada yang lemah dan tertindas. Berserulah kepada Tuhan, sebab Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Ya Tuhan, berilah keadilan sesuai keadilan-Mu. Oleh sebab itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan dalam ketaatan kepada Tuhan. Kini kita ada dalam pengakuan dosa. Saudaraku, saat Yesus menderita, Dia sendiri merasakan tindakan manusia yang penuh ketidakadilan. Ia dituduh dan difitnah hanya demi menuntaskan hasrat kekuasaan, bercampur kebencian manusia. Yesus adalah korban ketidakadilan yang diperadakan manusia yang penuh dengan kejahatan dan rasa bersalah. Hingga hari ini, ada masih banyak terjadi praktek ketidakadilan yang mengorbankan orang lain demi kepentingan pribadi atau golongan. Kita tidak hanya melihat, tapi juga mungkin turut bertindak. Tindakan adil kepada sesama dan lingkungan hidup. Maka marilah letakkan segala dosa, beban hidup, dan keluhan kita, dan bersandar pada Tuhan. Berita anugerah pengampunan dosa. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Mari jemaat disilahkan berdiri. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggang dan
kami sesama dan ciptaan yang lain sebagai orang-orang yang menikmati keadilan Tuhan. Mari kita lakukan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan sekaligus pemberitaannya. Terbaca di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Ibrani pasal 5, pada ayatnya yang kelima dan berakhir pada ayatnya yang ke-10. Setelah pembacaan Alkitab, kita menyambut dengan menyanyikan lagu Hosiana, Hosiana, Hosiana. Mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon Roh Kudus menuntun dan memberikan pengertian bahkan pemahaman bagi kita bagaimana memahami kehendak Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup dan kudus, di saat ini kami selaku umat, jemaat-Mu, anak-anak-Mu telah mempersiapkan seluruh hati dan kehidupan kami untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami agar firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, kami bisa memberlakukannya dalam seluruh langkah hidup kami dari hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kukaruniakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nats lain. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Kita sungguh bersyukur oleh karena kasih dan pimpinan Tuhan
sehingga kita diberi kesempatan hari ini memperingati Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Kiranya dalam penghayatan kita terhadap minggu-minggu sengsara Tuhan ini ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan dan damai yang memenuhi hati dan kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah tulisan yang isinya demikian. Seorang anak kehilangan sepatunya di laut, lalu dia menulis di pinggir laut itu, "Lautan ini maling atau pencuri." Tak lama kemudian datanglah seorang nelayan dengan hasil tangkapan ikan yang banyak. Lalu nelayan itu menulis, "Laut ini baik hati." Kemudian ada seorang anak yang mandi di pinggir laut tetapi dia tenggelam. Lalu ibunya menulis di pantai itu, di laut itu, "Laut ini pembunuh." Kemudian datanglah juga seorang laki-laki yang menemukan beberapa mutiara di dalam laut setelah dia pergi melaut, dan dia menulis, "Laut ini penuh berkah." Jemaat yang kekasih, apa yang bisa kita pelajari dari ilustrasi tulisan ini, jemaat? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa laut tetaplah laut, bagaimanapun orang memandang dan memahaminya. Jika begitu, jemaat, bagaimana halnya dengan kita memandang dan memahami Yesus yang kita imani dan sembah dalam hidup ini? Sebab memang ada banyak pemahaman dan pandangan orang tentang Yesus. Namun bagaimanapun orang berpikir atau memandang siapa itu Yesus, saya yakin dan percaya bahwa ibu bapa dan saya memiliki satu pandangan atau satu pemahaman saja, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sudah berkorban menjadi juru selamat bagi kita semua umat manusia. Dia telah menjadi imam besar yang menjadi pokok keselamatan kita seisi dunia ini. Inilah yang hendak digarisbawahi oleh penulis kitab Ibrani ketika kita mau memaknai perayaan Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6 ini. Jemaat yang kita kasihi dalam Tuhan, penulis kitab Ibrani menjelaskan bahwa Yesus adalah imam agung yang sempurna. Ini memang dituliskannya sebagai sebuah jawaban menanggapi pemahaman manusia pada zaman itu, di mana pada zaman lampau manusia memerlukan seorang imam yang sempurna yang akan menjadi perantara manusia dengan Allah ketika mempersembahkan korban. Imam itu sendiri harus sempurna, tapi korban yang dikorbankan pun juga harus sempurna. Dengan menjadi imam besar, Yesus sesungguhnya telah menjawab kegelisahan orang-orang yang mempertanyakan tentang siapa dirinya. Sebab Yesus adalah orang yang mampu menyerahkan korban kepada Allah sekali untuk selama-lamanya. Dan korban yang sempurna itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itulah ia dikatakan sebagai imam besar yang sempurna. Tetapi juga oleh penulis Ibrani dikatakan Yesus sempurna karena dia menyandang kemanusiaan yang sejati sekaligus kealahan yang sejati. Maksudnya, ibu bapak saudara jemaat, bahwa di dalam kemanusiaannya Yesus berkorban
menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dari hal inilah jemaat sebenarnya kita bisa memahami bahwa Yesus adalah satu-satunya Allah yang berkuasa membuka jalan yang selama ini tertutup, yang selama ini terputus karena dosa manusia, dan membawa manusia kembali pada pemulihan hubungan yang sejati dengan Allah selaku sumber hidupnya. Ibu bapak, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada sisi lain penulis kitab Ibrani dalam bacaan kita tadi menjelaskan tentang keunggulan Yesus sebagai seorang imam. Hal ini memang dirasa perlu untuk dijelaskan karena pada waktu itu ada banyak orang yang mencoba untuk membanding-bandingkan Yesus atau juga menentang keimaman Yesus. Sebagai contoh ibu bapak, kita bisa baca di pasal-pasal sebelumnya, Yesus dibandingkan dengan Musa, Yesus dibandingkan dengan Harun, Yesus dibandingkan dengan malaikat-malaikat dan sebagainya. Dan itu dapat kita lihat dalam perikop-perikop sebelumnya. Maka pada ayat 6 dan ayat 10 ketika kita melihat penulis kitab Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah imam besar agung menurut peraturan Melkisedek, secara tidak langsung hal ini mau bilang Bapak Ibu bahwa Yesus itu memiliki jabatan imam sesuai kitab Taurat Musa, sesuai apa yang dinubuatkan perjanjian lama. Yesus sebagai imam jauh lebih baik dari imam-imam sebelumnya karena dia sendiri diangkat oleh Allah dan menjadi imam yang sempurna. Kenyataannya jemaat yang kekasih, di dalam menjalankan tugas keimamatannya, ia beda dengan imam-imam yang lain. Menurut penulis Ibrani, kita tidak menemukan dosa atau kesalahan atau pelanggaran atau kejahatan di dalam kehidupan Yesus. Dan hal ini adalah sesuatu yang istimewa, beda dengan imam-imam pada zaman lama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hal yang istimewa yang menjadi penguatan bagi kita melalui firman ini adalah keberadaan Yesus sebagai manusia. Mengapa saya mengatakan ini adalah sesuatu yang istimewa? Karena apa yang sudah dikerjakan dan dilakukan Yesus ketika dia menjadi manusia sesungguhnya telah memberikan rasa yang berbeda di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Rasa yang belum pernah diberikan oleh siapapun yang ada di muka bumi ini. Kalau jemaat kita lihat dalam kehidupan orang Yahudi, mereka memahami gagasan dasar bahwa Allah itu suci, Allah itu tidak bisa disentuh, maka Allah sama sekali tidak bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia. Pemahaman dan gagasan orang Yunani jauh lebih parah dari gagasan orang Yahudi pada zaman lampau, ibu bapak. Bagi orang Yunani, Allah disebut apatheia. Artinya, Allah tidak bisa merasakan segala sesuatu, baik itu perasaan susah maupun senang, perasaan bahagia dan menderita. Dan salah satu tokoh yang terkenal namanya Blurak, ibu bapak, ini dia seorang tokoh yang sangat saleh dari antara kaum bangsa Yunani. Dia pernah mengatakan begini, melibatkan Allah dalam permasalahan dunia itu sama artinya dengan penghujatan kepada Allah. Bisa kita bayangkan ya, ibu bapak, saudara jemaat yang kekasih, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun orang-orang yang hidup
dengan tegas mau menjelaskan ulang kepada kita keberadaan Yesus sebagai imam besar yang sempurna, yang telah menghapuskan pemahaman yang berlaku dalam pikiran atau gagasan bangsa Yahudi dan Yunani pada masa lampau. Dengan menjadi imam besar, Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang bisa merasakan segala sesuatu yang dirasakan oleh manusia. Dia bisa mengalami apa yang dialami oleh manusia. Dan karena itu kita juga bisa merasakan kehadirannya di dalam setiap situasi kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan persembahan permohonan dengan ratap tangis. Itu kita lihat di dalam ayat 7 dan 8 bacaan ini. Sekalipun Dia adalah anak Allah, tapi Dia telah belajar menjadi taat dengan apa yang dideritanya. Dan ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita patut bersyukur jemaat karena kita memiliki Allah dalam Yesus yang tahu dan sudah merasakan kesusahan dan penderitaan yang kita manusia alami di dunia ini. Dia Allah yang bukan sekedar duduk dalam kekuasaannya, dalam kerajaannya di sorga, tetapi Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi, hidup sama seperti kita manusia. Jika kita pernah merasa lapar, ya, Yesus juga pernah merasakannya. Jika kita pernah merasakan terhina dan tertolak, ya, Yesus juga pernah mengalami hal yang sama. Bahkan jika kita pernah merasa digodai oleh kenikmatan dunia atau iblis, Yesus juga pernah dicobai dengan keinginan-keinginan dunia oleh iblis. Tapi dari semuanya itu, jemaat yang kekasih, kita melihat bahwa Dia sama sekali tidak berbuat dosa. Dan ini perbedaannya. Yesus tidak pernah melakukan dosa ketika Ia hadir sebagai manusia. Dengan begitu, apa yang bisa kita pahami dari hal ini, jemaat? Sebenarnya yang bisa kita pahami adalah bahwa tidak ada satupun bagian dari hidup kita manusia yang tidak diketahui oleh Allah, karena Dia pernah mengalami. Yesus pernah merasakan. Yesus ada di bagian kehidupan manusia yang tersulit sekali. Maka Bapak Ibu, saudara, kalau sekarang kita bisa menceritakan pengalaman hidup kita, mungkin ada di antara ibu bapak, saudara jemaah yang hadir dalam ibadah ini atau yang mengikuti siaran ini juga sedang bergumul dengan banyak persoalan, masalah, dengan penderitaan, dengan air mata. Mari datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus dalam doa adalah tindakan yang tepat. Datang berdoa dan berseru kepada Yesus adalah solusi yang benar atas setiap persoalan yang kita alami dalam hidup, jemaat kekasih. Karena memang Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang mengerti dan memahami apa yang kita rasakan. Tetapi yang terutama, Dia sanggup menolong kita untuk mengatasi segala permasalahan hidup kita yang sedang kita jalani ini. Jemaat Tuhan yang beta kasihi dalam Tuhan Yesus, pada saat ini kita diingatkan bahwa Yesus itu teladan yang sempurna dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Sebab tadi sudah dikatakan walaupun Dia adalah anak Allah, tetapi Dia belajar menjadi taat dan setia di dalam penderitaan yang dihadapinya. Karena itu Dia menjadi pokok keselamatan bagi seisi dunia ini. Sekali lagi firman ini mau tegaskan, Yesus telah belajar
setia di dalam penderitaannya. Dan firman ini menantang ibu bapak, saudara dan saya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang merayakan minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini. Mampukah kita mengambil keputusan untuk meneladani Kristus di dalam kehidupan yang sedang kita jalani? Apakah di dalam penderitaan, masalah yang sedang kita hadapi, juga dalam situasi krisis kehidupan karena COVID-19 ini, ya, mampukah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, jauh dari kata keluhan, jauh dari sikap hidup yang berbuat jahat dan dosa, atau mungkin lebih memilih lari dari kenyataan, tidak mau menghadapi penderitaan dan ambil jalan pintas untuk mengakhiri hidup. Ada juga yang ketika menghadapi penderitaan, dia menyalahkan orang lain sebagai penyebab penderitaan, bahkan menyalahkan Tuhan, lalu tidak mau lagi ikut ibadah, tidak mau lagi membangun relasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, mampukah kita taat dan setia dalam penderitaan, tidak meninggalkan Tuhan dalam penderitaan? Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Karena itulah mengapa Lembaga Pembinaan Jemaat menetapkan tema pemberitaan Minggu Sengsara ke-6 ini, taat dan setia dalam penderitaan. Ini yang harus kita renungkan ketika kita memperingati Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6. Mari kita belajar menjadi taat dan setia di dalam penderitaan. Ya, belajar menjadi taat dan setia adalah proses yang tidak pernah selesai. Tuhan tidak pernah marah ibu bapak kepada bapak ibu, saudara dan beta yang belum sempurna meneladaninya dalam hal ketaatan dan kesetiaan. Tetapi kita juga harus tetap berupaya untuk belajar tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam segala situasi hidup, apalagi dalam penderitaan yang kita alami. Dan karena itu, saat kita marah, mari kita belajar untuk tidak berbuat dosa. Sebab orang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya terkadang bisa berujung pada perbuatan dosa dan kejahatan. Saat kita diperhadapkan dengan sakit hati, mari belajar untuk mengampuni. Saat kita diperhadapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban doa kita, mari belajar untuk bersabar. Saat kita diperhadapkan dengan keinginan dan kenikmatan dunia, mari belajar untuk setia dan mengendalikan diri. Intinya jemaat, belajar dan terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Itu panggilan dan misi kita yang harus kita lakukan ketika kita memperingati Minggu Sengsara Tuhan yang ke-6 ini. Dan karena itu yang terakhir disampaikan kepada kita, bahwa Yesus telah menjadi pokok keselamatan, dan ini adalah dasar iman kita, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang olehnya manusia bisa beroleh keselamatan, termasuk ibu bapak, saudara dan saya, cuma melalui Yesus Kristus yang kita sembah dan iman. Karena itu kita sebagai pengikut Kristus sungguh beruntung dan berbahagia memiliki Allah dalam Yesus Kristus. Mari tetap percaya dan menyerahkan hidup di dalam kendali kuasa Tuhan, supaya kehidupan kita tetap dikuatkan dan dimampukan manakala kita berhadapan dengan segala persoalan dan situasi hidup yang berat yang membuat kita menderita. Kita akan sanggup bertahan, setia dan taat menjalaninya dalam kekuatan yang dari Tuhan. Kiranya firman ini menolong kita semua untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia dalam segala situasi hidup, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua.
Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Dan karena itu jemaat disilahkan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita berkata begini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bagi keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk persembahan syukur yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang layak dipuji, disembah dan dimuliakan karena segala keberkahan dalam hidup kami. Kami mensyukuri akan segala berkat dan anugerah-Mu ya Tuhan, sehingga umat-Mu di hari ini boleh mempersembahkan seluruh persembahan syukur di dalam hidup kami kepada-Mu. Biarlah Engkau berkenan menerima dan melayakkan seluruh persembahan syukur ini ya Bapa, agar menjadi persembahan yang kudus, sehingga dapat digunakan dan diupayakan bagi perluasan pekerjaan pelayanan ya Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu, terkhusus jemaat Immanuel. Biarlah Bapa di surga, Engkau juga berkenan memberkati kepada kami semua. Biarlah lewat pemberian-pemberian kami kepada Tuhan yang kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan, biarlah itu menjadi jalan-jalan berkat bagi setiap kehidupan rumah tangga kami. Inilah kami ya Bapa dalam seluruh hidup kami, dan biarlah persembahan kami ini Tuhan menjadi persembahan yang hidup. Di dalam nama Allah Bapa, Putra Yesus Kristus serta Roh Kudus, Tuhan kiranya memberkati persembahan ini. Amin. Ibu Bapak, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama. Mari kita berdoa. Terpujilah Dikau Allah kehidupan, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang telah menjadi Imam Besar Agung yang sempurna, pokok keselamatan kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sungguh kami bersyukur di kesempatan pagi yang indah ini, Tuhan menghimpunkan kami semua sebagai anak-anak Tuhan di dalam jemaat GPM Immanuel OSM untuk bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan kebaikan Tuhan yang menyata di dalam kehidupan kami. Dan karena itu ketika kami semua dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah, baik di gedung gereja maupun di rumah tangga kami, sesungguhnya Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan atas kasih setia Tuhan. Kami masih terus dimungkinkan untuk menjalani hidup ini, untuk menjalani pekerjaan-pekerjaan kami, aktivitas, proses studi kami, bahkan segala aktivitas yang kami jalani selama sepekan. Bahwa dalam tuntunan kuasa-Mu, Tuhan menolong kami untuk tetap memahami kehendak-Mu di dalam semua yang telah kami kerjakan. Sebab itu, biarlah apa yang sudah kami lakukan diberkati oleh Tuhan, dan kami bermohon kiranya apa yang
akan kami lakukan lagi dalam minggu yang baru ini, berkenan Tuhan Allah memberkatinya bagi kami. Bapa, kami datang padamu dari seluruh latar belakang kehidupan kami dan menyerahkan hidup ini dalam kendali Tuhan. Sebagaimana Tuhan telah memberkati kehidupan kami di usbu yang telah berlalu, maka mari berkati juga hidup kami di usbu yang baru. Kami percaya bahwa cinta kasih Tuhanlah yang menjaga perjalanan kami di usbu baru ini, sehingga kami tidak perlu bimbang, ragu, kecewa, ataupun putus asa. Apapun persoalan, masalah, bahkan beban-beban penderitaan yang sedang kami alami. Karena firman-Mu menjamin kami, Tuhan adalah Allah yang setia dengan janji penyertaan. Tuhan adalah Allah yang peduli karena Tuhan sendiri telah merasakan beratnya penderitaan. Dengan ratap tangis dan keluhan dalam doa dan permohonan, Tuhan telah menyampaikan sendiri isi hati ketika bergumul dalam penderitaan itu kepada Allah. Maka kami yakin ketika kami bergumul dalam doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, Allah di dalam Yesus Kristus pun mendengarkan doa kami. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup jemaat ini kepada Bapa. Diberkatilah umat dan para pelayan dalam jemaat ini. Apapun yang mereka lakukan di dalam usbu baru ini, diberkatilah. Sebagai perangkat pelayan, syukur kepada Bapa yang memberi kesempatan untuk kami tetap melayani. Para pendeta, penatua diaken, pengurus sektor, unit, wadah organisasi laki-laki, perempuan, para pengasuh, pengurus angkatan muda, tim-tim dan panitia dalam jemaat, atau semua warga jemaat yang karena potensi dan talenta memberi diri untuk membangun jemaat ini, memperluaskan pekerjaan Tuhan dalam jemaat ini. Allah memberkati. Syukur kepada Tuhan yang membimbing sehingga proses persidangan jemaat boleh berlangsung dengan baik dan hasil keputusannya akan segera direalisasi. Kiranya hikmat dan tuntunan Roh-Mu menuntun majelis jemaat sebagai mandataris persidangan untuk merealisasikan pekerjaan pelayanan ini bersama jemaat sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Kiranya oleh kuasa dan kekuatan yang dari Tuhan, mereka dimampukan untuk melayani umat-Mu dalam takut Tuhan dan penuh rasa tanggung jawab. Beri kekuatan, kesehatan yang baik ya Bapa, agar tugas-tugas ini bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan syukur bahwa pelayanan untuk kekunjungan di rumah-rumah tangga menjelang perjamuan kudus dan peneguhan anak-anak calon siri baru telah juga dilakukan dengan baik. Kami yakin itu semua karena Tuhan berkenan memberkati hamba-hamba-Mu ini. Dan karena itu, biarlah semuanya jadi berkat untuk kehidupan mereka sendiri, tapi juga umat yang dilayani. Diberkatilah umat-Mu ini dengan semua kehidupan mereka di tiap rumah tangga, dengan kerja-kerja dan usaha mata pencarian, di laut, di darat, di udara, di mana-mana saja Allah memberkati. Kiranya ada berkat yang terus bisa dibawa pulang untuk seisi rumah tangga, mencukupkan kebutuhan keluarga, membiayai pendidikan anak-anak, agar masa depan mereka juga bisa tercapai. Dan karena itu Tuhan, kami bawa seluruh hidup anak-anak kami di tiap rumah tangga, yang dalam pertumbuhan, yang dalam pendidikan, yang dalam upaya cari kerja. Tuhan Yesus memberkati mereka masing-masing. Biar mereka menikmati kasih dan anugerah Tuhan yang tak putus-putusnya bagi anak-anak yang selalu belajar sungguh-sungguh menghargai pengorbanan orang tua, bahkan hidup takut Tuhan sejak muda. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk warga jemaat yang sakit, yang lemah tak berdaya, di rumah sakit, orang tua lanjut usia. Jamah dan kuatkan, sembuhkan dan pulihkan
oleh kuasa Tuhan melalui makanan, minuman, obat-obatan, pelayanan para medis dan dokter. Diberkatilah para janda, duda, dan yatim piatu, semua orang yang sungguh-sungguh berharap pada pertolongan Tuhan. Biarlah sebagai jemaat mereka juga bisa saling berbagi untuk memperhatikan semua orang yang berada dalam kondisi lemah dan terpuruk. Kami percaya sungguh Tuhan tidak akan meninggalkan umat-Mu ini. Mungkin ada juga yang terpapar virus corona yang mengancam mereka, bahkan mengancam seisi dunia. Kami yakin Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan, memang dunia sedang mengalami krisis dan kami tahu Tuhan merasakan. Kami hanya minta belas kasihan Tuhan menolong kami semua. Sebab cuma belas kasihan Tuhan saja yang sanggup memulihkan kondisi dunia ini, bahkan kondisi warga jemaat yang mungkin ada terpapar dalam virus corona. Ya Tuhan, tolong kami untuk tetap dalam kerjasama dengan gereja, dengan pemerintah untuk membatasi penyebaran virus corona. Dan karena itu kami tetap taat, ikut aturan protokol kesehatan. Tuhan, kami berterima kasih ada sekian banyak anak-anak Tuhan yang dipersiapkan untuk menerima tanggung jawab baru sebagai calon anggota sini Gereja Protestan Maluku dalam jemaat ini. Minggu depan adalah waktu bagi mereka menyaksikan iman mereka dan jawaban mereka sendiri di hadapan Tuhan dan jemaat. Diberkatilah seluruh kesiapan anak-anak ini, orang tua, majelis jemaat untuk peneguhan sini baru minggu depan. Jangan tinggalkan mereka Tuhan, agar tidak ada yang bisa terhambat atau terhalang dalam prosesnya nanti. Kami berdoa untuk gereja dan pemerintah sebagai mitra kami, agar Tuhan dalam kuasa kasih-Mu menolong mereka juga untuk melakukan berbagai hal demi kebaikan umat dan masyarakat, demi kesejahteraan banyak orang. Ini memang bukan tanggung jawab yang mudah. Dalam kepemimpinan MPH Sinode yang baru, kami yakin Tuhan menolong gereja kami, Gereja Protestan Maluku. Tuhan menolong pimpinan kami yang baru di Sinode, juga yang ada di Klasis dan sebagainya. Tuhan, kami percaya dalam kuasa kasih Bapa, tuntunan-Mu, kuasa-Mu yang akan memampukan gereja ini terus berjalan. Dan sebagai gereja kami bersyukur Jemaat Manuel OCM diberi tanggung jawab oleh gereja ini secara khusus Klasis Pulau Ambon menjadi tuan rumah pelaksana persidangan Klasis di tahun ini. Diberkati seluruh kesiapan warga jemaat dan pelayan di sini dalam menyukseskan persidangan ini. Semuanya demi kepentingan gereja ini ke depan. Kepentingan Klasis, kepentingan jemaat-jemaat dalam Klasis Pulau Ambon. Pada waktunya di bulan depan, kami doakan kiranya terlaksana dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan hidup ini dan seluruh persembahan syukur, semua ibadah yang sudah kami lakukan. Lalu kami sadar Tuhan, kami manusia berdosa, penuh salah, penuh dosa. Kami minta ampun Tuhan. Kalau dalam perjalanan hidup ini kami belum menjadi sempurna seperti Tuhan, belum menjadi orang-orang yang sepenuhnya meneladani ketaatan dan kesetiaan Tuhan, terutama ketika kami ada dalam penderitaan. Firman-Mu telah mengingatkan kami di minggu sengsara Tuhan yang ke-6, agar ketika kami pulang memasuki hidup di husbu yang baru, kami akan menjalani hidup ini dalam ketaatan dan kesetiaan. Bagaimanapun situasi hidup yang kami alami, Tuhan tolong kuatkan dan sambutkan agar kami tetap berjalan dalam koridor kehendak Tuhan yang baik bagi hidup kami. Semua kami yang telah bertugas, semua kami yang telah berperan dalam ibadah ini, dan semua umat serta pelayan yang telah mengikuti ibadah ini, Allah memberkati keluar masuk kami, sehingga tidak ada yang hilang di pekan yang baru ini. Ini doa syafaat yang kami bilang pada Tuhan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari silakan semua berdiri. Kita melakukan bersama dua sahabat lama nomor 173 bait yang pertama. Jemaat yang beta kasihi, penderitaan Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak adil, karena ketidakadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran, maka Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaan-Nya kepada kita sesuai dengan janji berkat-Nya. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah kita di pagi hari ini boleh berakhir jemaat. Selamat pagi, Shalom. Tuhan memberkati kita semua di usbu yang baru ini.